reformasi kepolisian yang tadinya gembar-gembor Presiden akan bentuk, ternyata sampai hari ini tidak terbentuk. Nah, Itu ini kenapa? karena Jangan isunya potong digeser. dong. Potong Isunya dong. digeser ke Polri, kan bukan tema kita. Giliran kita kan nggak dipotong. Mana Presiden Anda mau bilang tidak seorang memutuskan, demokratis? memutuskan Tidak membentuk demokratis berarti komite Anda reformasi gitu loh. Closing Tuh, statement. ini closing statement aja potong-potong coba ya. Silakan, silakan. Mau Nanti dibilang Bang seorang Boni ada demokrat. waktunya, silakan. Anda bukan seorang demokrat ternyata. Iya, Nanti gitu. saya Bang disalahkan Bang lagi, Bang hostnya Bang tidak mendengarkan Bang katanya. Silakan Bang. Tuh, Boleh begini. kita berargumen, masa Begini, argumen kita juga Oke, kamu kita bantah. fokus ke Begini. closing Ini statement. closing statement dibantah-bantah. Ya, closing coba. statement lama banget. Dong enggak dong. Tadi sudah disampaikan dari iya, benar. pandangan dari Bang Boni. Sekarang Pandangan bagaimana? saya. Ya, kita Ini dengarkan. ini dari awal. Bukannya dia udah sejam sendirian dari awal? Belum dong. Belum, Bang. Kan Anda kan belum datang. Iya, tadi. jadi Sekarang Ya, Anda maksudnya datang. saya kan- Sekarang Anda Bang, datang, tadi makanya sudah kita jelasin kasih gitu kesempatan loh. izin. Kita nanti respon. Abang bisa merespon lagi nanti. Ah, gitu loh. Saya nggak urusan lah. Mau respon apa enggak kan itu tergantung bermutu apa tergantung. enggak. Iya, iya, makanya. Iya. Kalau nggak bunyi, Ini nggak jangan usah sesi dulu ini. tanggapin. Iya. Warning ini. Jadi gini, ini problem hari ini. Ya. Ini publik, panas ya. bentar, publik harus tahu ya, kenapa ijazah Jokowi menjadi kontroversi, menjadi guliran publik yang tidak ada intinya, karena didasari oleh subjektivitas dari personal Jokowi. Personal Jokowi itu apa? Tukang bohong. Pertama apa? Dia bilang soal SMK dari awal dia berita dia tukang bohong. Kedua itu IKN, aku bohong nggak lagi ikutan dia. Ketiga soal WUS, bohong lagi. Jadi ketika soal ijazah, orang nggak yakin. Dia ini bohong apa enggak? Itulah menjadi guliran kontroversi terus-menerus. Andai kan dia seorang yang tidak tukang bohong, ketika dia bilang saya punya ijazah, orang percaya, iya benar. Tapi karena dia dikenal publik tukang bohong, ya kan? Akhirnya ketika kasus ijazah ini bergulir, itu menjadi terus kontroversi, Mbak, gitu loh. Bahkan sekelas UGM yang tadi dibilang oleh kawan kita itu mengeluarkan bilang sah, tetap jadi kontroversi. Sekelas Komarudin Hidayat, mantan rektor UI, sekarang ketua Dewan Pers, dibilang yakin Jokowi nggak punya ijazah, dan banyak Eros Jarot, banyak logo Amin Rais, banyak tokoh-tokoh, ya makanya tokoh-tokoh yang kredibel anti Budiawan mengatakan Jokowi ijazah tidak ada kok. Dan semua itu Palsu kok, oposisinya. Bang gitu. Andri, Kita tapi nggak bisa bilang oposisi. Oke, Apa pertanyaan Komarudin dari- itu silakan, oposisi? Bang Andri Kita tapi dulu. ngelihat Mahfud MD bilang apa dia oposisi kan mantan menterinya Iya, Jokowi malah gitu loh. Bang Andri tapi ngelihat nanti ini misalnya kasusnya berlanjut, Bang Andri ngelihatnya nanti dampak untuk Pak Jokowinya nanti ke depan. Nah, kalau saya tesnya gini loh, kenapa guliran hari ini Polda mentersangkakan Roy Suryo? Karena Roy Suryo dan teman-teman sudah meningkatkan permainan ke oktav berikutnya. Apa itu? Menggugat ijazah Gibran. Nah, ijazah Gibran inilah yang menjadi persoalan hari ini, menjadi ketakutan dan tanda petik kekuasaan yang ada hari ini. Kalau ini bergulir terus, Mbak, ini konsekuensinya fatal. Pertama, Gibran sudah 2 kali melakukan ketidakbenaran dalam proses dia menjadi wapres ya. Pertama MK nomor 90 tadi, persyaratan usia, ya kan, itu kan ada permainan di MK. Dan kedua persyaratan formal ijazah SMA. Jadi ketika Roy Suryo menaikkan tingkat gugatan ke gugatan ijazah Gibran SMA ini, dan inilah terjadi guliran yang begitu cepat. Akhirnya inilah menurut hemat saya hari ini. Dan ini Abang mau bilang kalau ini bisa sampai ke ijazah Mas Gibran juga. makanya dipotong hari ini. Roy Suryo harus cepat dijadikan tersangka, kalau perlu diadili dan dibui secepatnya supaya mengkanalisasikan kasus ijazah Nggak Gibran. ada. Ini Di tesis dalam saya. hukum, Ini tesis di dalam- saya. Boleh salah, di boleh dalam- enggak gitu. iya, Terserah betul. aja gitu. Betul. Ya kan terserah aja. Saya tidak Tapi- mengomentari dia lah. itu Saya mau keyakinan mengatakan saya, begini. gitu. Kita itu harus fair, ya. Saya di sini kan tidak mau membela siapa. Saya mau mempertahankan akal Nggak sehat. apa-apa, bela Jokowi juga nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Saya mempertahankan akal sehat. Nggak Saya apa-apa. nggak ada kepentingan, Bung Andri. Sama saya juga nggak ada kepentingan. Apalagi Ya, saya dia. nggak nanya. Apalagi Saya saya. hanya beritahu bahwa yang harus kita jaga di sini kan akal sehat, ya. Oh, akal sehat. Jangan nanti kamu berpikir kalau tudingan ijazah Mas Wapres Gibran itu Oh iya memang ada ijazahnya. tidak Kata Roy Suryo. dilanjutkan, tidak dilanjutkan karena Roy Suryo. Dengar dulu saya lagi bicara, kamu host atau kamu bagian dari Andri? Iya Bang, lanjut Bang. Saya lagi bicara, kamu Baik. harus dengar kalimat saya, belum Dari bisa tadi saya kamu mendengar. mengerti kalau kamu tidak nangkap sampai di ujungnya. Jadi kalau kamu nanti menarik kesimpulan, kasus ijazahnya Gibran tidak dilanjutkan karena Roy Suryo jadi tersangka, itu sah sebagai tudingan. Tetapi hukum akan mengatakan tidak ada korelasinya. Di mana hubungannya antara ijazah Pak Gibran, kasus Roy Suryo dengan ijazah Pak Jokowi? Tidak ada hubungannya. Media itu, ini media loh ya, punya Pak Haritanu nih, media besar nih. Tugas dia adalah mengedukasi publik. Maka saya bilang kita jaga akal sehat di sini. Jangan nanti ada tudingan yang tidak perlu. Seperti yang kawan-kawan yang lakukan sekarang saat ini. Yaitu bahwa
ini ada permainan lah menersangkakan Roy Suryo sini supaya ijazah Wapres Gibran tidak diperkarakan. Monggo silakan perkarakan kalau memang ada masalahnya. Hukum tidak pernah melarang siapapun. Hanya saya katakan, saya kecewanya kenapa pilihan isunya sih yang remeh-temeh. Kenapa sih nggak cari isu yang lebih bermutu gitu. Supaya ruang publik ini sehat. Supaya demokrasi ini sehat gitu loh. Orang di luar negeri yang negara yang maju, mereka udah diskusi soal bagaimana meningkatkan teknologi, kualitas pendidikannya, dan sebagainya. Karena orang berpikir untuk bisa traveling ke angkasa luar, bukan perdebatan ke dalam. Nah, kita masih Saya nggak pernah sibuk. potong dia loh. Nanti kalau saya kasih bicara jangan dipotong. bentar, ya. Kita selalu sibuk ke dalam. Biar kita fair. Artinya bahwa banyak hal yang kita persoalkan sebetulnya bukan hal substantif. Kalau mau memperkarakan kepemimpinan Pak Jokowi, Bung Andri, cari masalah-masalah yang Kok saya? menurut Roy Suryo dong. Kok saya nggak gugat jasa apa palsu. bedanya kan kamu Kita beda dengarkan, Roy Bang. Suryo. Enggak dong. Lagi Beda bicara. loh saya Ya, sama Roy kita Suryo. dengarkan. Iya. Ini beda sama Roy Suryo. jangan Terserah, tapi samakan. kan kesimpulan di kepala orang sehat pasti satu grup lah. Enggak lah. enggak. Nah, maksud saya siapapun, saya juga boleh kan. Kalau mau memperkarakan satu kepemimpinan, carilah isu-isu yang kuat korelasinya dengan kepentingan umum, dengan kepentingan bangsa dan negara. Kalau kamu memperkarakan, saya sudah bilang kan, kebijakan pertambangannya Menteri A, Menteri B, atau mencari siapa sih yang bermain di dalam rantai pasok beras, termasuk impor. Nah itu tuh yang rakyat butuh tuh. Itu yang menyehatkan demokrasi tuh, isu macam itu. Tapi kalau memperkarakan ijazah Pak Jokowi, dia jadi presiden selesai kok. Kamu kemana dulu, kenapa nggak perkarakan? Bang, tapi kan gini Bang, pertimbangan timnya Roy Suryo CS juga untuk ngeluarin isu ini, tapi kan dengan segala macam penelitiannya Iya, itu betul. kan Saya setuju itu. Cuman kan penelitian mereka dibantah juga oleh penelitian orang lain kan. Oleh penegakan hukum yang juga melakukan penyelidikan. Dan penyidikan mereka juga mengatakan bahwa mereka punya bukti yang sah. Tidak mungkin kan bukti Roy langsung menjadi bukti hukum negara. Kan akan ada proses pengujiannya. Jadi tidak ada yang ngotot di hadapan hukum. Hukum hanya bisa memutuskan berdasarkan fakta-fakta sah menurut hukum. Maka apapun yang diputuskan hukum, itulah yang benar menurut hukum. Percuma kita punya sentimen, punya asumsi yang mengatakan kami yang paling benar. Nggak perlu lagi. Karena di dalam demokrasi orang tidak bicara perasaan kamu. Orang bicara soal fakta-fakta yang dihadirkan di dalam ruang pengambilan policy making itu. Itu. Oke. Bang, tampaknya waktu Gimana kita saya? sudah lebih dari 1 jam diskusi ini, tapi saya mau minta closing statement dengan adanya 8 tersangka ini. Apa yang ingin Abang Andrian selaku aktivis 98 sampaikan di momen ini? Kalau hari ini kan publik menyatakan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sudah dalam titik nadir. Sudah pada fase sangat tidak kredibel lagi di mata publik. Ya kan? Kita bayangkan kerusuhan tanggal 24 Agustus, 30 Agustus, tuntutan masyarakat adalah reformasi Polri. Reformasi Polri itu artinya pergantian pimpinan Polri, yaitu Kapolri Sigit. Ya kan? Tapi sampai hari ini reformasi kepolisian yang tadinya gembar-gembor Presiden akan bentuk, ternyata sampai hari ini tidak terbentuk. Nah, Itu ini pertama. karena Jangan isunya potong digeser. dong. Potong Isunya dong. digeser ke Gimana? Polri, kan bukan tema kita. Giliran kita kan nggak dipotong. Mana Presiden Anda mau bilang sudah seorang memutuskan demokratis? Berarti kan Anda Presiden sudah memutuskan tidak demokratis membentuk berarti komite Anda reformasi gitu Ini loh. closing Tuh, statement. ini closing statement aja dipotong-potong coba ya. Silakan. Mau Nanti dibilang Bang seorang Budi ada demokrat. waktunya, silakan. Anda bukan seorang demokrat ternyata. Iya, Nanti gitu. saya disalahkan Bapak lagi, juga. hostnya tidak Iya mendengarkan dong. katanya. Silakan Bang. Orang demokrat Ya, saya silakan. tidak ini pernyataan, tapi hak Anda menyatakan pendapat akan kita bela sampai mati. Itu kata Rousseau. Kamu harus percaya itu dong, kata demokrat. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi hari ini titik reformasi yang dituntut oleh publik adalah reformasi kepolisian, menyangkut institusi dan lain sebagainya. Bahkan Presiden akan membentuk komite kepolisian, reformasi kepolisian. Tapi sampai detik ini tidak terbentuk. Itu poin pertama. Poin kedua, problematika hari ini di institusi kepolisian kita adalah terlalu lamanya Kapolri Sigit menjadi Kapolri, Mbak. Bayangkan, dia menjadi Kapolri 5 tahun. Ini perlama sepanjang era reformasi. Ini melakukan regenerasi kepolisian menjadi mandek. Dan publik akhirnya mencurigai memang ada tangan-tangan bermain, ya, tangan-tangan kekuasaan yang memang ingin mempertahankan Sigit. Untuk apa Sigit dipertahankan? Gitu tadi, soal ijazah ini. Supaya ijazah ini terlokalisir. Iya. Tidak hanya sebatas ijazah Jokowi. Ini ada buktinya.
Ada dong. Ini kan pendapat, ini kan argumen ya kan. Anda bukan. kita Pendapat boleh, itu, boleh begini. kita berargumen. Masa Begini, argumen kayaknya- kita juga Oke, kamu kita bantah. Begini. closing Ini statement. closing statement bantah-bantah closing coba. statement lama banget. Waktu Loh, kita. enggak dong. Oke bang, sedikit lagi habis Jadi itu. begini. Nanti Jadi waktu saya kita lagi, jadi sedikit publik lagi, jadi Bang. publik meyakini bahwa hari ini posisi kepolisian adalah tidak netral, tidak kredibel dan tidak ada motif hukum yang sangat ansih untuk mentersangkakan Roy Suryo. Jadi publik meyakini bahwa ada di balik pentersangkaan Roy Suryo ini adalah untuk mengkanalisasikan ijazah palsunya Gibran. Oke. Bukan ijazah palsu. Oke, Nah, sorry. bubar ya. Saya Sudah saya, selesai saya, nih. saya potong. Ijazah SMA-nya Gibran yang tidak dimiliki oleh Gibran yang Yang benar mana nih? hari ini diusut oleh Roy Suryo CS. Oke, closing statement dari Bang Boni. Ya, pertama kita hargai proses hukum yang ada. Terima kasih kepada kepolisian yang sudah berani menegaskan kembali kenyataan bahwa Indonesia adalah Rechtsstaat. Indonesia adalah negara hukum. Terima kasih kepada Pak Kapolri Listio Sigit yang sudah mengambil langkah tegas. Terima kasih juga kepada Presiden Prabowo yang dengan tegas melakukan pembenahan di segala sektor. Beliau juga membentuk tim reformasi Polri itu. Saya kira itu juga bagian dari merespons tuntutan publik. Dan kita percaya betul bahwa kepemimpinan Kapolri Listio Sigit akan membawa Polri jauh lebih baik, transformasi yang jauh lebih substantif di dalam penegakan hukum. Nah, itu yang kita harapkan dengan konsep presisinya. Lepas dari segala kekurangan di masa lalu, ya kita percaya bahwa Indonesia menjadi makin lebih baik di tangan Pak Prabowo. Dan dalam penegakan hukum kita percaya kepada Kejaksaan Agung, kepada kepolisian di bawah kepemimpinan Pak Listio Sigit. Jadi penersangkaan saudara Roy Suryo CS ini juga bagian dari penegakan hukum. Jangan terlalu dipermasalahkan. Dan hukum juga harus bekerja secara transparan supaya nanti tidak ada kecurigaan, ada intervensi politik dan sebagainya di dalam penanganan perkara Roy CS. Kita berharap nanti hukum, artinya penegakan hukum ini harus menjamin rasa keadilan publik, menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas di dalam proses penegakan hukumnya itu sendiri. Nah, itu yang kita tunggu. Jadi saya tidak percaya akan ada tangan-tangan kotor yang bermain. Saya tidak mau Kalau kita saya percaya. tidak mau berinsinuasi. Ya, itu urusan kamu. Iya Saya dong. lagi bicarakan, Oh, iya kamu dong. bilang tadi jangan potong. Loh, kamu potong-potong terus. Ini jadi kita kamu- kelamaan kok. Kalau saya itu kelamaan ini kawan. Kelamaan dia. Bang Adrian tadi sudah ya, Bang Adrian sekarang Bang Boni. Jadi ya. sebenarnya Andri maunya apa ya? Ya mau Ya gimana? udah, lu ngomong Waktu aja kita terus sudah lah. habis. Intinya Oke, gua sudah mau habis pulang. ya. Intinya mau pulang ya. Kita juga Iya, mau pulang. udah Oke. pulang, udah Sudah pulang. ya, sudah kita kasih waktu. Gimana Bang Feby hari ini? Ya, ternyata dari dingin tiba-tiba jadi panas. Panas ya. Tapi intinya Panasnya di bahwa ruangan ini aja. Iya, Di panasnya kita di ruangan, adem ya. iya. Kan ini kan kita negara demokrasi dong, bebas kan menyampaikan apa yang mau kita sampaikan. Bang Iya, Feby? tapi kan begini loh, tadi saya lupa komentar ya. Pendapat Bung Andri itu bukan definisi pendapat sebenarnya kalau di dalam demokrasi ya. Karena pendapat demokrasi itu kan pernyataan yang kamu sampaikan memenuhi kriteria akal sehat dan punya orientasi yaitu yang berkaitan Nah, ini kepentingan kan umum. subjektif waktunya. aja. Ini subjektif omongan dia aja. Saya ngomong Belum tentu teori. publik meyakini omongan saya omongan Tadi dia ketika- juga gitu. Udah Oke, subjektif itu tetap kan aja tutup. kita Udah sudah subjektif ya. Masa ngobrol kurang lebih narasumber satu jam menilai lebih ya. narasumber Oke. aneh gitu loh. Ya.